Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah pagi ini. Setiap pagi, setiap saat, siang malam, petang dan pagi, kita wajib memuji Allah karena kita disuruh untuk memujinya. Kata ulama, ayat dalam Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin itu mengandung makna perintah. Apa maksudnya? Sebutlah selalu Alhamdulillahirabbil alamin. Ada di sana makna perintah secara tafsiran. Kalau dalam bahasa Arabnya katanya jumlah khabariyah bermakna isyariyah. Ayatnya tidak menyuruh, tapi ada perintah di sana. Alhamdulillah, dan salawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membicarakan ataupun menggarisbawahi sorotan khutbah Jumat tentang al-maut. Sudah beberapa pertemuan. Ini yang ketiga barangkali ya. Pertama kemarin kita ambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang ketiga ini kita ambil pada Al-Quran. Ayat yang kita dengar dalam surat tadi, surahnya surah An-Nasi'ah. Dikatakan surah An-Nasi'ah, yaitu juz 30 sesudah Amma Yatasa'alun. Juz 30 diawali dengan Amma Yatasa'alun, kemudian disusul dengan Wan-Nazi'ati Gharqa. Kata ulama tafsir, Wan-Nazi'ati Gharqa ini sumpah dari Allah. Allah bersumpah dengan menggunakan malaikat. Malaikat ini cabut orang yang jahat. Dicabutnya dengan kasar, bengis, nggak ada belas kasihannya. Itu maksud wan-nazi'ati gharqa. Dan ini muqaddimah maut. Demi malaikat yang mencabut roh orang yang jahat dengan bengis dan kasar. Wan-nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut orang yang taat, orang yang baik dengan lemah lembut. Kata orang kita ibarat menarik rambut dalam tepung. Cantik ya perumpamaan orang kita dalam budaya kita, ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak atau bertebak. Inilah awal surah An-Nasi'ah. Artinya apa? Maut yang akan kita hadapi itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ini cara Allah mengurus manajemen Allah. Hidup orang diurusnya, mati pun kita berada dalam pengurusan Allah. Mau enak, mau senang matinya, dekat kalau itu kepada Allah. Tidak mungkin orang itu dikasari kalau dia pagi ke masjid, siang, petang, malam. Kalau hatinya terbawa di masjid,
dia akan tergolong di dalam orang yang dilindungi Allah dari kiamat. Kalau dia dilindungi di sana nanti bersama 7 golongan yang dilindungi, mulai dari hidupnya dijaga Allah, matinya diurus Allah. Subhanallah. Itu maka dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang pernah disebut beberapa kali di sini, orang itu kalau dengan langkahnya ke masjid, itu maksud hadisnya, asya bi khair, wa mata bi khair, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Wa ada kayyumi waladatu ummuh, dan dia setiap hari berubah statusnya setiap hari seperti anak baru lahir. Jadi orang ingin merespon tujuan khutbah Jumat di kemarin ini, mesti dekat hatinya ke rumah Allah agar dia diurus Allah. Untuk itu kita bacakan satu hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim. Teringat tadi sebelum salat bicara hadis yang ada hubungannya dengan salat dan azan. Yang berkisah sini Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior yang dijamin masuk surga, yang paling dekat dengan Nabi. Apa katanya? Man sarra ayyalqa Allah qadar musliman yawm falyahafiz ala ulai salawat haitsu yunada bihin. Man sarrahu, siapa yang ingin gembira nanti, ayyalqa Allah qadar musliman, saat menghadap Allah nanti sebagai seorang muslim yang tunduk, yang patuh. Siapa yang ingin happy menghadap Allah nanti di sana, tidak ada masalahnya, gembira dia, ceria dia, bahagia dia. Falhafiz ala ulai salawat, jagalah salat fardu 5 waktu itu katanya. Haitsu yunada bihin, kalau azan berkumandang, cepatlah, penuhilah. Sebaik saja azan berkumandang katanya, penuhilah salat berjamaah. Kalau ingin gembira menghadap Allah nanti di sana, perhatikanlah azan, sahutlah azan. Fa inna Allah syar'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunnatal huda. Allah mensyariatkan jalan-jalan hidayah. Hidayah, petunjuk, bimbingan, tuntunan Allah, tuntunan dan hidayah Allah. Ada jalan-jalan laluannya. Yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami, tuntunlah kami menuju jalan yang betul. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa innahunna min sunanil huda. Salat 5 waktu itulah termasuk jalan-jalan hidayah yang minta itu. Malah ditambahkannya lagi, walau annakum shallaitum fi buyutikum, kalau kalian salat di rumah, tidak datang ke masjid. Tengok di sini ya, hadis Sahih Muslim. Kamu yang salih hazal mutakhallif, kalau kamu salat di rumah seperti orang yang telat ini, sembahyang di rumahnya katanya. Dan juga dulu terjadi, tapi caranya la taraktum sunnatan nabiyikum, kalau kamu salat di rumah kamu meninggalkan sunnah Nabi katanya. Walau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum, kalau kamu gemar meninggalkan sunnah Nabi, sesat jadinya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Sahih Muslim. Subhanallah. Kalau tidak datang ke masjid, hanya berarti tidak menerapkan sunnah Nabi. Wa ma min rajulin yatatahhar fa yasil at-tahur. Setiap orang berwudu di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid, illa kata Allah kulli khutwah yaqwa hasanah. Setiap langkahnya tercatat satu pahala kebaikan dan diangkatkan derajat dan dihapuskan dosa. 3 in 1,
Setiap langkah kita ke masjid dapat 3 langkah pergi dan pulang. Dosa diampunkan, dapat kenaikan derajat, dan dapat 1 poin pahala. Subhanallah. Subhanallah. Ditambahkannya lagi, hadisnya agak panjang sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Walaqad wa'iduna wa ma yatasallaf anna illa munafiq. Saya lihat realitas sahabat Nabi kata Ibnu Mas'ud, yang tak datang sholat itu orang yang terjebak, terperangkap dalam perangkap munafik katanya. Maklumun nifaq, jelas kemunafikannya. Kalau pedas, ini bukan dari saya ya, ini dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan realitas keadaan sahabat Nabi zaman dulu yang tak datang ke masjid itu katanya orang bermasalah, orang ada kasus. Walaqad kana rajulun yu'ta bihi yuhada bainas ar-rajulain hatta yuqama fi as-saf. Malah orang yang tak sehat, yang uzur secara fisik, secara fisikal badannya tak berapa sehat, dibawa ke masjid, ditampah, dibawa, didirikan di antara 2 orang yang kuat, si lemah di tengah, di kanannya orang kuat, di kirinya, bukan sedang duduk ya katanya. Subhanallah. Itulah ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, komitmen orang di rumah Allah, komitmennya terhadap azan, komitmennya terhadap sholat berjamaah, insya Allah akan memudahkan nanti saat kita berpulang ke rahmatullah. Itulah sebagai merespon kemarin kita angkat hadis Muslim yang selalu dibacakan oleh guru-guru ulama-ulama kita di masjid-masjid, di surau-surau, di rumah-rumah Allah. Kalau bicara tentang sholat waktu berjamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Orang dulu bilang, saya kalau dengar hadis Nabi itu menangis rasanya katanya. Terbayang macam mana Nabi, macam mana sahabat menyampaikan hadis Nabi itu. Begitu respon mereka ya. Bahkan ada yang orang soleh zaman dulu kalau baca hadis Nabi nangis, terharu dengan keadaan dan realitas umat zaman awal dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka. Allah himpunkan kita bersama mereka kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.